Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'amana awjadana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'd. Anakku sekalian, kembali lagi kita akan belajar matematika. Setelah kemarin kita belajar operasi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan juga membuat garis bilangan, sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, disimak video pembelajaran berikut ini. Ayo mengamati. Sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan bulat dengan tanda. Nah, dengan tanda yang seperti ini. Nah, sebelumnya, tahukah kalian urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar? Ya, saya ulangi ya. Urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil. Urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Kalau urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Ya, jadi kalau ada garis bilangan, kemudian ada angka-angkanya, maka bilangan bulat itu kalau semakin ke kanan, artinya kalau positif ya. Kalau ke kanan, berarti dia semakin besar nilainya. Sedangkan semakin ke kiri, nilai bilangan tersebut maka semakin kecil nilainya. Paham ya? Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana cara membandingkan bilangan bulat dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya, mungkin kalian sudah pernah belajar di kelas sebelumnya ya, di kelas 5 atau di kelas 4 mungkin kalian sudah belajar. Sekarang kita ulang lagi materinya, kita lebih perdalam lagi. Nah, anak-anakku, ada contoh. Sekarang contoh soalnya bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Gunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, perhatikan anak-anakku, langkah yang pertama, jikalau kalian ingin mengerjakan sebuah soal membandingkan bilangan bulat, pertama-tama yaitu kalian membuat terlebih dahulu garis bilangannya. Ya, saya contohkan seperti ini. Ya, di sini saya sudah buatkan garis bilangannya. Ya, saya sudah buatkan garis bilangannya dari yang positif dari 0 sampai 10, begitupun yang negatif sampai negatif 10. Sekarang kita bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Gunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, anak-anakku, coba kalian perhatikan. Nah, agar lebih mudah kalian mengingat mana yang kurang dari, mana yang lebih dari, caranya mudah. Ya, kalau kita kasih garis seperti ini, maka dia akan berbentuk seperti B. Ya,
Kalau kita kasih garis di depan seperti ini, maka dia akan berbentuk K. Nah, jadi kalau tanda yang seperti ini berarti itu lebih besar atau lebih dari, ya. Kalau tandanya seperti ini berarti kurang dari atau lebih kecil. Paham ya? Jadi kalau seperti ini lebih besar atau lebih dari, kalau yang seperti ini kurang dari atau lebih kecil. Paham ya? Saya hapus dulu agar tidak mengganggu. Nah, kita mulai lagi. Langkah yang pertama, kalian buat terlebih dahulu garis bilangannya. Kemudian kalau sudah, kalian sesuaikan saja ya. Misalkan soalnya bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Berarti kalian bikin negatifnya sampai 10, positifnya pun sama sampai 10. Sekarang kita bandingkan. Nah, setelah kalian buat garis bilangannya, kalian kasih tanda seperti saya nih ya, dikasih tanda. Bandingkan bilangan negatif 10, kasih tanda di negatif 10, kemudian dengan negatif 6. Kemudian kita baca lagi di sini. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar nilainya. Sedangkan semakin ke kiri nilai bilangan tersebut maka semakin kecil. Nah, jadi anak-anakku, semakin ke kanan maka dia semakin besar nilainya. Ya, semakin ke kanan semakin besar nilainya. Begitupun sebaliknya. Kalau semakin ke kiri atau menurun, semakin besar angkanya tapi semakin kecil nilainya. Saya ulangin. Kalau ke kanan ya, kalau urutannya ke kanan itu berarti dia semakin besar nilainya, semakin ke kanan maka semakin besar nilainya pada bilangan bulat tersebut. Kalau semakin ke kiri atau menurun, maka semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Paham ya? Nah, sekarang kita bandingkan negatif 10 dengan negatif 6. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Terus kalau sudah seperti ini, tadi kalian sudah membuat garis bilangan. Langkah yang kedua, kalian sudah kasih tanda. Sekarang ditulis di buku tulis kalian. Negatif 10 titik negatif 6. Nah, tinggal kalian kasih tanda. Apa tandanya? Negatif 10 itu kurang dari negatif 6. Kenapa seperti itu? Karena negatif 10 itu nilainya lebih kecil daripada nilai negatif 6. Ya, semakin ke kiri nilai bilangan bulat, maka semakin kecil nilainya. Paham ya, anak-anakku? Saya hapus dulu. Nah, jadi negatif 10 kurang dari negatif 6. Nah, dapat ditulis negatif 10 tandanya seperti ini ya, kurang dari negatif 6, atau negatif 6 itu lebih dari negatif 10. Dapat ditulis seperti negatif 6 tandanya seperti ini, negatif 10. Paham ya anak-anakku? Kita lanjut. Nah, setelah tadi membandingkan bilangan bulat dan semoga kalian semuanya paham, sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat. Urutkan secara menurun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5.
sekarang akan kita urutkan secara menurun. Kita baca lagi. Urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Paham ya? Urutan naik atau ke kanan ya. Nih, kalau ke kanan itu berarti dia naik. Nih, semakin ke kanan dia berarti naik ya. Maka urutannya dari kecil ke besar. Kalau urutannya turun berarti urutan dari besar ke kecil. Kalau dia menurun berarti urutannya dari yang terbesar sampai yang ke kecil ya. Langkah yang pertama, kalian buat terlebih dahulu garis bilangannya. Kalian sesuaikan saja bilangan yang paling besar di sini itu apa, nanti kalian buat yang paling besar itu apa. Nih, contohnya di sini ada negatif 12. Berarti kalian buat garis bilangannya itu sampai negatif 13. Kemudian yang positifnya kalian lihat dulu. Di sini yang paling besar berapa? Oh, di sini paling besar 5. Kalian buat negatifnya lebih dari 5. Bisa 6, bisa 7, bisa sampai 10 ya. Nah, sekarang kita mulai langkah yang pertama. Kalian buat garis bilangannya terlebih dahulu ya, agar lebih mudah kalian mengurutkannya. Kemudian kita kasih tanda ya. Langkah yang kedua dikasih tanda. Negatif 10 dikasih tanda. Oh maaf, negatif 12 dikasih tanda. Negatif, bentar, saya kasih tanda dulu ya. Di sini udah ada tandanya, cuman ya udah diulang. Negatif 12. Kemudian di sini negatif 10. Kita kasih tanda negatif 10. Kemudian 0, negatif 2. Kemudian 0, negatif 1, maaf. Negatif 1, kemudian di sini 0. Kemudian 2, 3, 5. Jadi inilah ya, udah kita tandain. Setelah ditandain kita bisa urutkan ya secara menurun. Awas jangan terkecoh dengan soalnya, dibaca dulu ya. Menurun, urutkan secara menurun. Berarti kalau menurun itu urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil ya. Urutan menurun berarti urutan dari terbesar ke kecil. Dari sini sudah ada bayangan nih ya. Urutannya sudah ada bayangan, manakah yang paling besar dan manakah yang paling kecil. Sekarang kita urutkan dari yang terbesar, yaitu 5. Ini aja nih. 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, dan negatif 12. Nih urutannya ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil, karena urutannya itu secara menurun. Saya hapus dulu ya. Ya, kita lanjut. Jadi, bilangan bulat berdasarkan arah urutan turun adalah 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, dan negatif 12. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama tandanya positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Ya, perlu diingat anak-anakku, jika kita ingin membandingkan
suatu bilangan bulat positif yang tandanya sama-sama positif, maka bisa langsung kita bandingkan mana bilangan yang lebih besar dan mana bilangan yang lebih kecil. Yang kedua, jika yang dibandingkan berlawan tanda, maka bilangan positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif tanpa menghiraukan nilai bilangannya. Jadi kalau kalian ingin membandingkan suatu bilangan bulat yang berbeda tanda, artinya berlawanan tandanya, maka bilangan positif itu nilainya lebih besar daripada bilangan yang bertandanya negatif. Yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk yang ketiga ini jangan sampai salah, jikalau kalian ingin membandingkan yang sama-sama negatif tandanya, maka semakin besar bilangannya, nilainya pun semakin kecil. Kita lanjut ya. Ayo mengamati. Ada contoh soal. Nah, kita bandingkan lagi. Bandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, aku negatif 12 ... Bagaimana tandanya? Ya, betul. Tandanya negatif 12 itu kurang dari 0. Maka tandanya seperti ini. Lanjut nomor 2. Negatif 5 ... negatif 11. Nah, ini yang tadi nomor 3 yang udah dijelaskan tadi. Apabila ada dua tanda negatif ya, apabila ada tanda 2 negatif, maka semakin besar dia semakin kecil nilainya. Mana yang lebih besar antara 5 dengan 11? Yaitu 11. Berarti yang lebih kecil mana nilainya? Yang 11. Berarti bisa disimpulkan negatif 5 itu lebih dari negatif 11. Lanjut. Nah, kalau ada dua tanda positif, maka bisa langsung dibandingkan mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Tapi ini nilainya sama, 34 dengan 34, berarti sama dengan. Lanjut nomor 4. Negatif 7 ... 7. Nah, yang mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Sudah jelas jawabannya, negatif 7 itu kurang dari 7. Lanjut. Nah, ini negatif 12 kurang dari 0. Dibaca 12 kurang dari 0. Yang B, negatif 5. Dibaca negatif 5 lebih dari negatif 11. Yang C, 34 sama dengan 34. Dibaca 34 sama dengan 34. Terakhir yang D, negatif 7. Dibaca negatif 7 kurang dari 7. Nah, benar kan? Ya, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Semoga kalian paham. Nah, ini ada latihan soal. Ada latihan soal untuk anak-anakku. Silakan kalian screenshot latihan soalnya. Di sini kalian nomor 1 itu saya suruh kalian untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga terbesar. Mudah ya, bisa dipahami ya. Yang nomor 2 itu bilangannya kalian urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Jangan sampai salah ya. Pokoknya kalau ingin mengerjakan soal
Ya, apapun itu soalnya, baca dulu perintahnya. Ya, baca dulu perintahnya. Kemudian yang nomor 3 ini membandingkan. Seperti yang tadi sudah dikerjakan bersama-sama. Ya, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada pelajaran matematika membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.